Sahabat Shalom, malam ini saya akan mengajak Anda untuk menemani saya, saudara-saudara semua, untuk menerjemahkan Alkitab. Jadi saya sudah memulai terjemahan literal El Sadik cukup lama, dan kali ini saya ada di tahap kedua, pengeditan ya, penyuntingan dengan membandingkan bahasa asli menggunakan interlinear ya. Jadi saya akan membandingkan teks yang sudah ada saat ini. Jadi teks sebelumnya saya ambil dari beberapa terjemahan lain yang saya adaptasi atau adopsi, kemudian saya akan mengubahnya menyesuaikan dengan bahasa aslinya. Dan kali ini saya akan melanjutkan dari Genesis 13 ayat 4 atau Kejadian 13 ayat 4. Kita akan mencoba menerjemahkan beberapa ayat. Kalau Anda punya beban, punya kerinduan untuk memiliki terjemahan kitab suci yang literal, yang lebih mendekati asli, boleh bergabung dalam tim El Sadik untuk penerjemahan. Semoga bisa menambah wawasan dan juga memberi metode cara membaca Alkitab, menerjemahkan Alkitab yang lebih otentik. Ya, itu. Baik, selamat menyimak. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Tuhan hidup memberkati bersama kita semua. Amin. Ya, jadi secara draft saya sudah ini untuk SWOT sebenarnya, nanti diadaptasi untuk MySWOT juga. Jadi saya sudah menyelesaikan sampai Wahyu. Ini saya mengcopy manual. Kali ini saya akan meneruskan. Ini saya kerjakan di waktu luang saja, tidak bisa full time ya. Baik, kita sudah sampai ke pasal 13 ayat 4, sekarang ke ini ya, 13 ayat 5. Jadi caranya saya menyediakan beberapa catatan. Jadi ada catatan di sini. Saya mencatat setiap nomor strong itu saya menggunakan kata yang baku atau kata apa saja yang pernah saya pakai. Supaya saya konsisten dalam penggunaan kata atau diksinya, maka saya catat seperti ini. Terus saya pakai interlinear. Nah, kemudian ada kadang saya pakai sinonim-sinonim yang diperlukan. Baik, kita terjemahkan beberapa ayat ya. 13:5. Oke, 13:5. Nah, di sini kalau kita terjemahkan gitu ya, saya perbesar. Wegam dan gam juga, lot, lelot dan juga lot. Haholek, jadi ini halak, holek itu berjalan ya. Maka di sini when ya, pergi. Jadi kata dasarnya berjalan, tapi konsepnya adalah pergi. Dengan Abram. Jadi Lot pergi juga dengan Abram. Jadi di bahasa Ibrani verb dulu ya. Biasanya malah keterangannya dulu. Jadi keterangannya adalah dan juga Lot pergi bersama Abraham. Hayah. Nah, hayah ini di sini terjemahkan head itu bisa memiliki, bisa terjadi. Jadi hayah itu memang punya banyak makna ya. Bahkan ini bisa atau dipakai juga untuk nama Tuhan gitu. Jadi ini kalau diterjemahkan literal ya sebenarnya artinya ada gitu. Jadi ada
bisa ke beberapa variasi makna gitu. Makanya dikatakan had itu kan berarti kan memiliki. Jadi memiliki berarti kan memiliki sesuatu yang ada gitu. Jadi kata haya itu begitu konsepnya. Jadi Lot dan juga Lot pergi bersama Abraham. Ada, nah ini ada berarti memiliki atau yang memiliki gitu ya. Flock gitu atau son gitu ya. Son ternak gitu ya. Herd ya sama sih kalau di Indonesia flock sama herd agak sulit dibedakan. Terus tent halim, nah ini tenda gitu. Ubakar, kita lihat terjemahan yang ada. Nah ini secara literal kan ada dannya, ada gam ini, wegam ini dan ini. Nah, tapi biasanya dalam grammar Indonesia dan ini dihilangkan ya. Jadi ini memang agak sulit. Ini gamlot ini diterjemahkan apa? Gamlot yang ikut bersama-sama. Nah ini biasanya saya pakai trik ya ini supaya penyusunan SPOK-nya lebih baik. Nah ini bisa diganti begini, Lot juga seperti ini ya. Lot juga ikut bersama-sama dengan Abraham. Jadi juganya dibalik ke depan gitu ya. Jadi Lot juga pergi bersama Abraham. Nah ini kalau saya memilih kata perginya harus ada. Jadi kata pergi ini harus ada. Saya kasih biru karena dia agak aslinya bukan pergi tapi berjalan. Itu jadi dia variasi kata maksudnya. Lot juga pergi bersama. Itu jadi kata at ini sebenarnya agak sulit diterjemahkan memang. Jadi bisa macam-macam ini nanti kan, ini kata hubung ya, at Abraham. Dengan Abraham bisa gitu. Jadi kalau seperti itu bersamanya bisa dihilangkan. Jadi Lot juga ikut pergi dengan Abraham. Jadi Lot juga pergi dengan Abraham gitu ya. Ikutnya bisa dibuang. Nah gitu, Lot juga pergi dengan Abraham. Itu. Nah ini supaya kita punya kalimat yang ringkas gitu ya. Lot juga pergi dengan Abraham. Itu kalimat anak kalimat pertama. Nah, makanya ini menarik gitu ya. Hayah son ubakar wa ohalim. Jadi di sini tidak ada subjeknya, ini tidak jelas subjeknya. Siapa yang memiliki gitu ya? Makanya penerjemah biasanya menambahkan subjek di sini. Nah, karena ini konteksnya adalah Lot juga pergi, maka ini juga jadi ini ya tambahan. Ini tambahan. Karena tambahan saya beri warna merah, karena dia tidak ada kata di bahasa asli gitu ya. Jadi saya kasih merah itu ya. Jadi Lot juga pergi dengan Abraham. Nah kata juga ini ada enggak? Juganya enggak ada. Di kata hayah ini yang harus kita pikirkan mau diganti apa. Jadi kata hayah itu ini memiliki ini. Jadi kata juga ini tidak ada sebenarnya. Jadi dia juga tambahan gitu ya. Ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan. Ini saya mengikuti beberapa tradisi penerjemahan ini ya. Flocks herd gitu ya.
6629 misalnya kita cari tadi di catatan 6629 ada enggak? 6629. Oke, 6629 son kawanan. Jadi di sini saya menulis kawanan, berarti saya juga harus menggunakan kawanan ya. Kita ganti kawanan ternak ya ini ya. Kawanan ternak. Nah, ini kawanan domba. Ini dari Inggrisnya Cabot ya soalnya ini. Supaya konsisten kita pakai kata yang sama. Son kawanan ternak. Terus ini ya, son kawanan ternak. Bubakar 1241 adakah sapi jantan ya? Di sini ada sapi jantan. Oke, berarti sapi jantan, lembu jantan sama sih. Sapi jantan dan lembu jantan sama. Sapi itu ya lembu sama. Dan kemah-kemah. Nah, ini dalam grammar dannya satu saja ya, dalam grammar Indonesia. Kawanan ternak, lembu jantan, dan kemah-kemah. Nah, kemah ini biasa kepakai tenda, ten ya, 168 supaya konsisten. Nah, 168 ini tenda, maka ini saya ganti tenda. Dia pakai im, ohalim, berarti dia jamak ya. Nah, dia jamak, ohel itu tunggal, ohalim berarti dia jamak. Maka di sini tenda-tenda. Kita save. Ya, itu contoh ya. Jadi sekarang kita pindah penandanya. Oke, di sini tanggal berapa sekarang? 19 ya. Oke, terus ayat 6 biar ini ada dan negeri itu, ini biar dannya dihilangkan, nanti kita lihat. Kita masuk ke ayat 6. Welo nasa ini 5375. Adakah nasa verb mengangkat, mengambil, membawa, dan tidak mengangkat, mengambil, membawa mereka tanah. Kalau di Inggrisnya was able to support, tidak, jadi low. Kita akan pakai apa ya? Carry, mengangkat, tidak sanggup. Nah, kalau konsepnya tidak sanggup mengangkat sebenarnya ya, tidak sanggup mensuplai gitu ya konsepnya, mendukung. Kalau kita dibantu terjemahan Inggrisnya mendukung berarti. Jadi tanah haaretz tidak sanggup mendukung mereka. Jadi tanah itu tidak sanggup mendukung mereka. Nah, ini karena kalimat pertama ya. Negeri itu atau tanah itu bisa dua-duanya benar sih. Negeri aja ya. Ini terserah penerjemah sih. Negeri bisa, tanah bisa. Kalau ya itu saya pikir preferred, haknya penerjemah dia pakai yang mana, karena bisa dua-duanya juga. Negeri itulah, itu tambahan sebenarnya ya, biasalah kata sambung ya. Tidak dapat lagi menampung, oke. Tidak sanggup. Jadi kata menampung mendukung atau menampung ya, ini tuh kan variasi kata. Jadi saya kasih biru,
Terus nah tidaknya benar ada law-nya, tidak dapat bukan lagi, aku tidak ambil kata lagi di sini. Tidak ada kata lagi, tidak perlu kata lagi maksudnya. Oke, tidak dapat, jadi tidak dapat menampung mereka itu sudah cukup ya. Negeri itu tidak dapat menampung mereka, itu sudah mewakili, tidak perlu ada tambahan dapat apa lagi gitu ya, tidak perlu ada kata lagi. Tidak perlu juga kata sanggup. Nah di sini kan ada support able-nya itu. Jadi tidak, kalau dalam bahasa Indonesia saya rasa tidak perlu ya. Negeri itu tidak dapat menampung mereka untuk tinggal bersama-sama. Untuk was able to support them, HRS oke. Sebet lah, sebet ini tinggal, duel itu ya, ada kamusnya tinggal. Nah sebet ya ada union, bersama, bersatu. Jadi tinggal untuk mereka ada tinggal bersama. Oke. Untuk tinggal bersama. Kalau di sini tinggal bersama, ya bisa diterima ya, tidak perlu dirubah. Jadi negeri itu tidak dapat menampung mereka untuk tinggal bersama-sama. Terus kita ke anak kalimat kedua, ada karena ya. Ki ya, ini ki itu biasanya karena. Ki hayah, nah, hayah itu ada. Nah dia secara konteks di Inggris jadi past tense, adanya jadi past tense. Jadi mereka memiliki, ada memiliki. Possession 7399, ada nggak di catatan ini? 7399, oh belum ada ya, tapi biasanya ya saya pernah terjemahkan 7399. Oke, di sini tambahkan saja biar nggak lupa. Tambahkan baris ya. Mana ya pada tambahkan baris? Insert. Sisipkan baris bawah 7399. Kemudian kita bisa buka saja kamusnya. Recus property good. Oke, recus property good. Recus property good. Oke, sini. Nah, properti itu kan ya harta milik ya. Atau ada yang lain. Harta milik, amnya ini mereka. Jadi rekusnya itu hartanya, akhiran am, sufik ya, itu penanda subjeknya, itu mereka. Their possession, jadi their possession ini milik mereka. Jadi atau ini ya, karena ada milik mereka, jadi karena milik mereka banyak rap grade gitu ya. Jadi milik mereka ada banyak gitu. Nah, kita coba cek ke kalimatnya. Nah, ada ini harus kita pikirkan, hayahnya jangan sampai hilang kalau bisa. Jadi harta milik oke, karena ki rekusam di harta milik mereka, benar. Hayah rab, hayahnya mau diganti apa? Ada sedemikian banyaknya, ada sedemikian banyak. Nah, sedemikian ini kata tambahan ya, kata ini. Oke. Nah, banyak itu rabnya, jadi tidak apa? Itu memang kata aslinya gitu. Karena mereka ada sedemikian banyaknya.
Welo yakelu, mereka tidak. Nah, tidak yakelu. Yakelu ini prevail, overcome, endure, power, able, sanggup. Lasebe tinggal bersama. Jadi mereka tidak sanggup tinggal bersama. Yakol, be able, have power, 3201. 3201. Sudah ada kayaknya. Mana? 3. Oh belum. Oh, ada di atas 32. Oh ini yakol. Sanggup berkuasa. Oke, sanggup. Tidak sanggup berarti ya. Tidak sanggup tinggal bersama. Mereka tidak sanggup tinggal bersama. Tidak mampu, tidak sanggup. Dan mereka tidak mampu lagi tinggal. Kata merekanya ada enggak? Ada ya harusnya ya, yakelu. U-nya ini yang mereka ya, akhiran U ini jadi biasanya jamak gitu, yakelu. Kalau yakol aja kan tunggal. Yakelu berarti mereka. Mereka tidak welo, sehingga, atau W-nya dan-nya kita ganti sehingga bisa. Sehingga mereka tidak sanggup tinggal bersama. Oke. Nah, kata dan-nya kita ganti ya. Sehingga mereka tidak sanggup tinggal bersama. Oke, gitu. Oke, kita pindah lagi. Oke. Terus nah, kemudian ayat 7 kita close yang sudah gak kepakai. Oke, ayat 7 wayahi. Nah, ini harus ada lagi kan. Ya, hayahnya ada. Strife. Nah, ini strife ini perselisihan 7379. 7379. Kosong ya. 3.300. Ini berarti 7379. Oke, jadi strife rip stripe disebut pergumulan. Tadi perselisihan. Nah, oke lah kita pakai perselisihan. Ini oke. Tes beda perselisihan ya. Perselisihan. Nanti di ayat yang lain kita juga pakai kata yang sama. Oke, perselisihan, maka ada ya, ini harus ada kata ada. Ada perselisihan ben di antara Roy, shepherd, penggembala, Mikneh, Abram. Jadi penggembala domba atau ternaknya Abram. 4735. Mikneh ternak, oke, kata ternak 3735. Jadi ada perselisihan antara para gembala ternak Abram dengan, jadi banyak gitu ya, between itu tidak harus kita contoh plek ya dalam bahasa Indonesia. Jadi between
antara para penggembala ternak Abram dengan, nah ini cukup dengan kata dengan, para penggembala ternak Lot. Nah gitu. Nah ini kita bisa hapus. Jadi terjadi dan ada itu bisa, ini ya, ini kata ganti yang imbang ya, variasi kata. Jadi ada, terjadi itu bisa kita pakai saling apa ya, overlap lah. Terjadilah perselisihan di antara mereka. Nah ini di antara ini terjadilah perselisihan antara penggembala ternak Abram gitu. Ini antara penggembala, nah ini biar efektif kalimatnya. Terjadilah perselisihan antara penggembala ternak Abraham dengan saja, dengan ini untuk jamak ya, jadi harus ada para, dengan para, ini harus sama ini karena sama-sama roh ya, penggembala ternak Lot. Nah gitu, jadi kalimat kita jadi efektif gitu ya. Terjadilah perselisihan antara para penggembala ternak Abram dengan para penggembala ternak Lot. Oke, terus kita lanjutkan ke anak kalimat ketiga. Nah dia miknah Lot. Nah ini kepotong di sini ya. Kenaani, orang Kenaan, jadi ada i itu orang ya biasanya atau bangsa. Kenaani, dan orang-orang Kanaan, orang-orang Peris, orang-orang, berarti ada dua ya, dan bangsa Kanaan, bangsa Peris pada waktu itu, s ini di kamusnya then, at the time, pada waktu itu. Yosef tinggal, ini kayak Sebel tadi ya, tinggal tadi. Jadi Sebelnya itu jamak kalau di atas tadi, kalau sini kan Yosef dia, jadi yoyo itu tunggal biasanya. Beeret, jadi sedangkan. Nah ini kata dan di sini bisa diganti sedangkan ya. Oke, nah ini biar kalimatnya enak bisa dipakai itu ya, sedangkan waktu itu atau pada. Kalau pada ini ya bisa juga sih, pada waktu itu orang nanti ya. Kalau dia pakai titik ya apa, kalimat baru bisa. Ya kita ikutin aja ya, pada waktu itu, sedangkan pada waktu ya double ya jadi ya. Sedangkan waktu itu orang-orang Kanaan, pada waktu itu orang Kanaan, orang Peris juga diam di negeri. Orang-orang Kanaan dan orang, ya benar ya, Kenaan itu orang-orang ya, jamak ya, mau nggak mau ya. Pada waktu itu orang-orang Kenaan dan orang-orang Peris. Nah kita berusaha setia dengan huruf-hurufnya ya. Kenaan, jadi Kenaan, Peri, ini pakai Z, ini harusnya pakai Z. Kita kalau pakai S jadi agak beda, nah ini pakai Z, ini pakai Z karena bukan S itu ya. Peris tinggal atau diam, saya lebih pilih ini sih, tinggal ya. 3427 enggak ada, biar konsisten. 3427 ini kita kasih baris bawah 3427.
Yosef. Oke, mati. Kita cek kamusnya ke Yasab. Sweet remain dwell. Di sini. Should remain dwell, tinggal diam. Saya lebih pilih tinggal aja lah. Pada waktu itu orang kirain orang Paris juga perlu juga nggak ya? Nggak ada juganya sih. Pada waktu itu orang-orang Kenaan dan orang-orang Paris tinggal di, ya oke lah, kita pakai kata juga. Tapi ini harus diberi merah ini supaya kelihatan ini bukan kata asli. Oke, juga diam, tinggal di negeri itu, tinggal di Baeretz ya, di negeri. Oke ya, itu kemudian kita save biar enggak hilang. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, aku mau jangan ada apa-apa. Oke, 8 kita masuk ayat 8. Soset wayomer Abram el Lot, berkatalah Abram. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau LAI biasanya berkatalah Abram ya. Tapi kalau kita berusaha menaati grammar atau tata bahasa Indonesia, seharusnya bukan verb dulu. Jadi berkatalah Abram itu tidak sesuai SPOK ya, harus S dulu, harus subjek dulu. Jadi Abram berkata kepada Lot, itu seharusnya begitu. Nah di sini kan ada LAI-nya masih ikut, makanya boleh atau lalu ya, biasa ya, lalu kata sambungnya saya lebih sering pakai kata lalu. Abram berkata kepada Lot, nah seperti ini. Jadi Abram berkata kepada Lot, no alpene alna. Nah ini biasanya yang kata apa, Hosea nah. Jadi Hosiana itu seharusnya kata-kata meratapan ya, tolonglah, nah gitu. Makanya ada terjemahnya please. Hosea itu kan menolong ya, nah tolonglah, please ya. Selamatkan, nah kami, tolonglah selamatkan. Nah itu Hosiana itu kan begitu, tolonglah selamatkan kami, Hosiana. Nah al ini diterjemahkan no please. Al ini bisa banyak sih. Kalau kita lihat kamus, not, let not, ada beberapa variasi. Nothing, janganlah ya. Kalau misalnya ada kata nanya, berarti alna itu janganlah ya, kayaknya begitu. Janganlah tehi, ini ya hayah tadi ada, janganlah ada perselisihan 4808. Apa ya, apa sama dengan tadi 4808? Oh ya sama ya, perselisihan. Tadi pakai apa tadi yang perselisihan di ayat berapa tadi sebelumnya? Beda ya, 7379. Ini 4808. Nah oke, kita cari padanan kata perselisihan ada enggak ya? Perkelahian, pergilian. Nah jadi salah satu harus diganti biar beda aja.
pertikaian. Oke, yang 48 ini kayak yang 73 saya ganti perselisihan saja. Sorry, pertikaian. Kita cari dulu pertikaian ada enggak? Pertikaian. Ada ya, aman ya di 7379 mana tadi? 7379 RIP. Oke, 7379 kita ganti pertikaian biar ada beda. Pertikaian. Oke, jadi yang tadi kita ganti pertikaian. Ini biar beda aja supaya ada ininya, beda kamus, beda nomor strong, harus beda kata. Terjadilah pertikaian antara bla. Oke, ini enggak, aku mohon ini buang aja, enggak perlu. Janganlah ada perselisihan. Janganlah ada perselisihan. Janganlah ada perselisihan. Oke, janganlah ada perselisihan. Janganlah ada perselisihan beneka antara aku dan kamu. Janganlah ada perselisihan antara aku dengan engkau, oke. Terus dan antara para penggembala ya, para penggembala, Roy berarti my herdsmen, para penggembalaku dan para penggembalamu, sebab kita itu saudara. Jangan ada perselisihan antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, karena kita ini bersaudara. Karena kita ini ahim, brother, karena kita ini saudara. Your herdsmen, oke, herdsmennya sama, rokanya sama. Ki sebab anasim, para anasim ahim, we are. Anahenu, we, kita saudara. Kita adalah orang-orang kita adalah saudara. Nah, anasimnya harus ini ya, harus ada ya anasimnya. Men, jadi orang-orang kita adalah saudara. Nah, ini orang-orang ini yang tidak, anasimnya tidak disebut dalam banyak terjemahan kayaknya. Nah, cuman kita ini aja, padahal yang di anasimnya tidak ada di sini ya. Harus ada tambahan karena orang-orang kita. Jadi para penggembala itu juga saudara. Jadi jangan sampai ada pertengkaran antara para penggembala yang juga sebenarnya masih saudaraan gitu ya. Jadi, itu tafsir saya ya. Men anasim ahim ya. Sebab kita ya. Nah, anasim bisa juga sih pakai kata kita. Saya pakai apa? Karena kita saudara. Karena kita ini sudah ada di sini sih, jadi ya kita anasim. Kalau saya tetap lebih cocok ini ada ke orang-orang ya. Jadi anasim di sini merujuk ke ini apa namanya, para penggembala gitu ya. Karena orang-orang kita ini bersaudara ya. Ya, sementara saya pilih itu. Mungkin nanti ada kalimatnya. Karena ada anasimnya, harus ada kata orang-orang ini yang nggak boleh dirubah ya. Jangan sebisa mungkin tidak membuang kata asli.
Kita save. Ya, itu saya contohkan cara penerjemahan dari kitab-kitab Ibrani ke bahasa Indonesia. Saya memang membutuhkan banyak penerjemah kalau mau. Di antara para subscriber kalau ada yang mau terlibat, terbeban lah dari Tuhan untuk mengerjakan atau membantu penerjemahan seperti ini, silahkan komen ya. Saya rasa orang Indonesia perlu terjemahan yang lebih baik daripada yang sekarang ada. Tidak harus pandai berbahasa Ibrani karena masih ada lowongan, ada kebutuhan untuk menerjemahkan yang bukan itu ya. Jadi saya ingin mengganti dari yang sudah saya copy ini sebenarnya dengan khabar.org. Nah, itu belum semuanya masuk. Jadi itu nanti dari Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda bisa menerjemahkan Inggris ke Indonesia, tidak harus pintar sekali bahasa Inggris, tapi juga bisa pakai Google, tidak apa-apa. Nanti juga toh saya edit gitu ya. Nanti Anda bisa membantu kalau Anda punya beban. Nah, ini kalau soal seperti ini ya harus ada beban dari Tuhan. Karena ini untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu cara saya menerjemahkan. Jadi silakan diuji apakah cara saya lebih baik atau lebih buruk dari harapan Anda. Semoga bisa menambah wawasan, dan saya harapkan dengan metode seperti ini saya bisa menyajikan ayat-ayat dan terjemahan yang lebih baik. Tentunya selonggar saya ya. Saya tidak bisa punya banyak waktu untuk penerjemahan. Jadi ini saya anggap side project, proyek sampingan lah. Gitu ya, demikian yang bisa saya sajikan hari ini. Ya, tidak semua penerjemahan akan saya rekam, tapi ya kalau bisa saya rekam terus ya lebih baik sih. Oke ya, demikian. Ini secara singkat saja. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.